Ada satu kualitas mendasar yang membuat seorang aktor bisa memukau di atas panggung. Bukan sekadar kata-kata yang diucapkannya atau kecakapan teknik perannya, melainkan wibawa dan daya hadirnya. Eugenio Barba, seorang maestro teater, percaya bahwa di balik setiap pertunjukan ada satu fondasi yang sama, yaitu tubuh praekspresif. Tubuh praekspresif adalah tubuh dalam keadaan siaga total. Ia seperti busur yang tertarik namun belum dilepaskan. Sebuah keadaan yang menyimpan energi murni, siap diarahkan. Barba menelusuri seni tradisi dari berbagai penjuru dunia, mengamati para penari topeng Bali yang tubuhnya seperti mengapung di atas lantai, mempelajari keseimbangan nyaris mustahil dari aktor kabuki, hingga menyelami detail pernapasan dan tatapan dalam kata kali. Dari sana, ia melihat benang merah bahwa aktor-aktor besar, meskipun berasal dari budaya dan teknik yang sangat berbeda, memiliki kesamaan dalam cara mereka mengolah tubuh menuju kesiapan total. Untuk mencapai keadaan ini, Barba menekankan pentingnya apa yang ia sebut extra daily teknik, teknik yang membawa tubuh bergerak melampaui kebiasaan sehari-hari. Bagi Barba, ini adalah titik di mana tubuh berhenti sekadar menjadi tubuh dan mulai menjadi sumber tak terbatas bagi penciptaan teater. Barba lahir di Italia 29 Oktober 1936, tetapi tubuh dan pikirannya dibentuk oleh banyak dunia. Ia pernah menjadi pelaut Norwegia, belajar filsafat di mana-mana, dan menjadi asisten Jerzy Grotowski di Polandia. Tapi Barba tidak berhenti sebagai murid. Ia mendirikan Odin Teatre di Norwegia dan kemudian memindahkannya ke Denmark. Di sana ia menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, sebuah laboratorium teater yang tidak hanya memproduksi pertunjukan, tapi juga meneliti tubuh, suara, ingatan, dan lintas budaya. Ia tidak sekedar membuat pertunjukan. Baginya, teater bukan tempat hiburan, tapi penyelidikan bagi tubuh. Barba memperkenalkan istilah teater antropologi bukan sebagai cabang antropologi akademik, melainkan sebagai cara untuk memahami tubuh manusia dalam konteks lintas budaya, ruang, dan waktu. Ia percaya tubuh aktor tidak netral. Ia dibentuk oleh struktur budaya, bahasa, agama, kelas, gender, sejarah. Maka, tubuh seorang petani Bolivia akan menyimpan ketegangan yang berbeda dari tubuh penari Bali, dan tubuh seorang perempuan di Denmark akan membawa struktur sosial yang berbeda dari tubuh seorang laki-laki Jepang dari Hiroshima. Tapi, teater antropologi bukan hanya untuk membandingkan. Ia adalah pencarian prinsip-prinsip universal dari ekspresi tubuh. Prinsip yang bisa menjadi jembatan antar budaya, bukan demi keseragaman, tapi demi keterhubungan, connectiveness. Teater antropologi bukan tentang eksotisme, tapi tentang etika. Etika dalam memahami bahwa tubuh kita adalah konstruksi budaya. Jadi setiap ekspresi merupakan warisan yang panjang, yang tak kasat mata. Teater Barba tidak berasal dari panggung barat. Ia dipengaruhi oleh kata kali dari India, tari Bali, Noh dari Jepang, bahkan tari spiritual Candomblé atau Candomblé dari Brazil. Tapi bukan bentuk geraknya yang ia tiru, melainkan energi dan prinsip utama di balik gerak itu. Barba menyebutnya sebagai extra daily technique, latihan yang membuat tubuh keluar dari kebiasaan sehari-hari. Dalam keseharian, tubuh berjalan otomatis, tetapi di panggung, tubuh harus menjadi sadar dan penuh pilihan. Tahun 1979, Eugenio Barba mendirikan ISTA, International School of Theater Anthropology.
bukan sekolah akting, bukan akademi, tapi laboratorium keliling lintas benua, tempat aktor, penari, performer dari berbagai tradisi di dunia berkumpul, meneliti tubuh mereka dan mempertanyakan gerak mereka sendiri. Di sana hadir seniman dari Jepang, India, Brazil, Bali, Kuba, dan Eropa. Mereka tak saling mengajarkan teknik. Mereka saling membaca cara masing-masing menyalakan energi tubuh. Tujuannya bukan menciptakan pertunjukan multikultural, melainkan menemukan prinsip-prinsip efisiensi energi tubuh yang membuat seorang aktor bisa hadir intens, meski tak bicara sepatah kata pun. Dalam ISTA, Barba mencari kesamaan fungsional, bukan kesamaan bentuk. Dan lewat penelitian itu, tubuh menjadi tempat pertemuan lintas budaya yang paling jujur. Und hiermit beginnt der Million erste Reise. Dalam Odin Theatre, aktor tidak dilatih untuk menghafal. Mereka tidak diajarkan caranya berakting. Mereka ditantang untuk menemukan personal temperatur, energi khas dan irama batin yang hanya dimiliki oleh tubuh itu sendiri. Ini adalah keadaan di mana aktor benar-benar hadir, bukan karena emosi atau teknik, tapi karena intensitas keberadaan dirinya. Barba percaya bahwa tiap aktor memiliki suhu batin yang berbeda. Bukan suhu secara biologis, melainkan suhu teaterik, sebuah ketegangan halus yang menjaga tubuh tetap terisi di atas panggung, bahkan saat diam. Personal temperature is what allows the actor to be silently watchable. Untuk mencapainya, aktor harus menyentuh lapisan tubuh yang praekspresif. Artinya, tubuh belum menyampaikan karakter, emosi, atau pesan apapun, tapi sudah memiliki kualitas energi yang membuatnya hidup. Inilah yang disebut Barba sebagai praekspresi, tingkat dasar dari keberadaan tubuh di atas panggung sebelum ia menjadi siapapun. Tubuh praekspresif ini adalah tubuh dalam keadaan siaga total, penuh dengan potensi, siap meledak, tapi belum bergerak. Ia seperti busur yang tertarik, tapi belum dilepas. Tidak lemah, tidak pasif, tapi juga belum mengarah pada bentuk ekspresi tertentu. Maka, latihan dalam Odin Theater sangat detail dan keras. Contohnya, berjalan dengan ketegangan otot yang berlawanan, menjaga keseimbangan dalam posisi tubuh yang tidak natural, menggunakan napas untuk menahan dan mengatur energi, mengulang pola gerak bukan untuk menghafal, tetapi untuk menemukan getarannya yang paling jujur. Dalam teater Barba, pertunjukan adalah pembedahan diri secara ritual. Barba menyebutnya sebagai teater anatomi. Teater anatomi adalah saat tubuh aktor membelah dirinya menjadi dua. Satu adalah tubuh teknis yang mengikuti skor gerak dan ritme, sedangkan satu lagi adalah tubuh pengalaman yang menyimpan rasa, sejarah, dan keputusan personal. Di dalam panggung, tubuh menjadi ruang laboratorium. Semua bisa dibongkar, luka, keyakinan, emosi, warisan sosial. Tapi tidak untuk disembuhkan, melainkan untuk ditampilkan secara telanjang, sebagai tubuh yang tetap hidup di dalam kontradiksi. Odin Theatre tidak memulai dari naskah. Mereka memulai dari tubuh, latihan, dan eksperimen energi. Setiap aktor mengembangkan skor fisik, urutan gerak yang presisi, lalu mengisi gerak itu dengan lapisan emosi, asosiasi, dan memori personal. Barba tidak menyutradarai dari luar. Ia membuka ruang pencarian, dan tubuhlah yang menemukan bentuk pertunjukan. Latihan bukan semata persiapan. Latihan adalah bagian dari penciptaan artistik. Di Odin Theatre,
Dramaturgi tidak dibangun dari alur cerita. Mereka tidak memulai dari naskah, tokoh, atau konflik. Barba menyebut pertunjukan-pertunjukannya sebagai organisme yang tumbuh. Sebuah makhluk hidup yang tidak dibentuk, melainkan dibiarkan berkembang dari lapisan-lapisan tubuh, suara, dan ruang. Dramaturgi di sini bukan tentang menjelaskan, tapi tentang menyusun medan resonansi. Setiap gerak aktor bukan sekadar gestur, melainkan simpul energi yang telah dilatih, ditimbang, dan dimuati ketegangan emosional. Tubuh tidak mewakili karakter, tubuh adalah lanskap, dan di dalam lanskap itu, suara muncul bukan sebagai penjelas, tapi sebagai gema. Bahasa digunakan bukan untuk menjelaskan, tapi untuk mengganggu. Pertunjukan Odin menghindari alur naratif linier. Tidak ada logika sebab akibat, tidak ada klimaks. Yang ada adalah momen-momen fragmentasi yang saling menyentuh melalui asosiasi dan intensitas, bukan penjelasan. Barba menyebut struktur ini sebagai dramaturgi vertikal. Struktur yang tidak bergerak maju secara kronologis, tetapi turun ke kedalaman batin, ke ketegangan otot, ke medan memori yang tak terucap. Satu langkah tubuh bisa mengandung sejarah keluarga. Satu hentakan bisa menyampaikan kesedihan kolektif yang tidak punya kata. Dalam ruang pertunjukan Odin, benda-benda sehari-hari bisa menjadi pusat energi. Sebuah kursi, rantai, atau baskom air bisa mengisi panggung seperti puisi visual. Musik tidak mengiringi. Musik hadir seperti napas. Bahasa tak selalu dimengerti. Kadang dinyanyikan dalam bahasa mati, kadang dibisikkan dalam bahasa yang tak diterjemahkan. Karena kata-kata dalam Odin tidak ditugaskan untuk menjelaskan, tapi untuk mengguncang. Disinilah letak kekuatan Odin Teatre. Mereka tidak memberikan makna. Mereka menciptakan kondisi agar makna bisa muncul sendiri di kepala dan tubuh penonton. Penonton bukan konsumen cerita, melainkan arkeolog, menafsirkan, menanggung ambiguitas sebagai bagian dari pengalaman estetik. Di dunia yang mengejar kecepatan, efisiensi, dan citra, tubuh kita menjadi komoditas. Tapi teater Barba tidak merias tubuh untuk ditonton. Ia mendekonstruksinya untuk dikenali kembali. Di teater Odin, setiap aktor belajar merancang latihan mereka sendiri. Mereka bertanggung jawab atas ritme mereka. Tidak ada guru tetap, tidak ada teknik yang final. Hanya tubuh yang terus tumbuh, bertanya, menolak, dibekukan. Latihan bukan untuk mempersiapkan pertunjukan. Tetapi latihan adalah pertunjukan itu sendiri. Tempat tubuh ditarik kembali dari keramaian dunia. Barba tidak sedang membangun metode baru. Ia membebaskan tubuh dari cara berpikir lama. Ia mengajarkan bahwa tubuh bukan sekedar alat ekspresi, tapi tempat bersemayamnya sejarah, resistensi, dan kemungkinan-kemungkinan baru. Maka teater bukanlah ruang untuk tampil, melainkan ruang untuk pulang, semacam traveling back to the source.